Marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu laporan Komisi 3 DPR RI atas hasil pembahasan percepatan reformasi Polri dan laporan Komisi 3 DPR RI atas usul pergantian hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi yang berasal dari usulan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Untuk itu kami mempersilahkan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang terhormat Saudara Dr. Haji Habibur Rahman SHMH untuk menyampaikan laporan Komisi 3 DPR RI atas pembahasan hasil percepatan reformasi Polri dan laporan Komisi 3 DPR RI atas usul pergantian hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan DPR RI, yang terhormat Bapak Ibu anggota DPR RI, serta hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita bisa menghadiri acara yang penting ini. Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, Komisi 3 DPR RI menjalankan fungsi legislasi, pengawasan anggaran, menilai bahwa tantangan kelembagaan dan kinerja penegakan hukum saat ini sudah mencapai tahap yang memerlukan pembenahan komprehensif. Data dan temuan dari berbagai lembaga serta hasil rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan masyarakat menunjukkan persoalan mendasar, yaitu persoalan kultur. Kondisi ini memperlihatkan bahwa problem informasi tidak sekedar teknis tetapi bersifat kultural. Evaluasi kinerja Polri tidak bisa hanya diukur dari capaian penegakan hukum dan statistik keamanan semata, namun pembenahan kultur organisasi dan perilaku aparat di lapangan, serta aspek krusial yang menentukan tingkat kepercayaan terhadap institusi Polri. Dalam konteks tersebut, kebutuhan akan reformasi sistemik terhadap kepolisian menjadi semakin mendesak. Reformasi tidak hanya diarahkan pada pembaruan regulasi, tetapi juga pada pembenahan tata kelola, penguatan pengawasan internal dan eksternal, peningkatan kapasitas SDM, dan transformasi budaya kerja agar lebih berorientasi pada keadilan dan kepentingan politik. Komisi 3 DPR RI memastikan proses evaluasi dan pembenahan berjalan secara terukur dan berkelanjutan. Pimpinan dan anggota DPR RI yang terhormat, pada hari Senin 26 Januari 2026 kemarin, Komisi 3 DPR RI melakukan rapat kerja dengan Kapolri dengan agenda evaluasi capaian kinerja, dan pada saat tersebut kita membuat kesimpulan yang relevan dengan dinamika yang terjadi beberapa hari ini, yaitu tuntutan akan reformasi Polri. Kita telah membuat kesimpulan keputusan rapat kerja, yaitu 8 poin percepatan reformasi Polri. Sebagai berikut saya bacakan. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa kedudukan Polri berada di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian yang dipimpin oleh Kapolri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI. Sebagaimana diatur pasal 7 TAP MPR RI nomor 7/MPR tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI mendukung maksimalisasi kerja Kompolnas
untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana diatur pasal 8 TAP MPR nomor 7 tahun 2000. 3. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa penugasan anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar struktur organisasi Polri bisa dilakukan berdasarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 karena sudah sesuai dengan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dan materi tersebut akan dimasukkan dalam perubahan Undang-Undang Polri. 4. Komisi 3 DPR RI akan memaksimalkan pengawasan terhadap Polri berdasarkan pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 dan meminta pengawasan internal Polri diperkuat dengan terus menyempurnakan Biro Wasidik, Inspektorat dan Propam. 5. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa perencanaan dan penyusunan anggaran Polri yang saat ini dilaksanakan dengan prinsip berbasis akar rumput atau bottom up, yaitu diawali dari usulan kebutuhan dari masing-masing satker jajaran Polri yang disesuaikan dengan pagu anggaran dari Kementerian Keuangan mulai dari pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran sampai menjadi DIPA Polri dengan mempedomani mekanisme penyusunan anggaran yang diatur dalam PMK nomor 62 tahun 2023 dan PMK nomor 107 tahun 2024 sudah sangat sesuai dengan semangat reformasi Polri dan harus dipertahankan. 6. Komisi 3 DPR RI meminta agar dalam melakukan reformasi Polri dititik beratkan pada reformasi kultural dimulai dengan perbaikan maksimal kurikulum pendidikan kepolisian dengan menambahkan nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi. 7. Komisi 3 DPR RI meminta maksimalisasi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas Polri seperti penggunaan kamera tubuh, kamera mobil saat pelaksanaan tugas, dan penggunaan teknologi kecerdasan artifisial dalam pelaksanaan pemeriksaan. 8. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Polri akan dilakukan oleh DPR RI dan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, demikian laporan Komisi 3 DPR RI mengenai 8 poin percepatan reformasi Polri. Oleh sebab itu, kami berharap agar 8 poin percepatan reformasi Polri tersebut dapat ditetapkan dalam rapat paripurna saat ini dan menjadi keputusan mengikat antara DPR dan pemerintah, serta wajib dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan pasal 98 ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Sebelum mengakhiri laporan ini, perkenankan pula kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu Komisi 3 DPR RI dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, khususnya juga jajaran sekretariat dan tenaga ahli Komisi 3, serta dukungan media massa, mahasiswa magang, dan masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 27 Januari 2025, Pimpinan Komisi 3 DPR RI, Ketua Dr. Haji Habibur Rahman SHMH ditandatangani. Berikutnya, saya izin menyampaikan laporan terkait Hakim Konstitusi. Laporan Komisi 3 DPR RI mengenai pembahasan penggantian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi usulan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI pada rapat paripurna 27 Januari 2026.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati pimpinan DPR RI, rekan-rekan anggota DPR RI. Yang kami hormati calon hakim konstitusi sudah dihadirkan, serta hadirin yang kami muliakan. Memperhatikan keputusan DPR RI nomor 11/DPR/1/2025-2026 tentang persetujuan DPR RI terhadap penggantian hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Indonesia yang berasal dari usulan lembaga DPR RI atas nama Dr. Innocentius Samsul SH MHum, Komisi 3 DPR RI memandang perlu untuk dilakukan penggantian terhadap calon hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam keputusan RI tersebut untuk kepentingan konstitusional lembaga DPR RI. Komisi 3 DPR RI memandang saat ini perlu adanya penguatan dalam lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjaga marwahnya dengan kembali pada pelaksanaan tugas dan fungsinya yang hakiki. Oleh karena itu, Komisi 3 DPR RI menilai sangat penting adanya sosok hakim konstitusi yang memiliki pemahaman hukum yang komprehensif serta rekam jejak yang cemerlang dalam dunia hukum sehingga dapat menjadi sosok penting dalam mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pada Senin 26 Januari 2026 kemarin, Komisi 3 DPR RI telah melakukan pembahasan calon hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia usulan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berdasarkan pandangan dan pendapat fraksi-fraksi yang disampaikan dalam rapat tersebut, Komisi 3 DPR RI pada akhirnya memutuskan menyetujui Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MHum sebagai hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia usulan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, demikian laporan dan pandangan Komisi 3 DPR RI mengenai pembahasan penggantian calon hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi usulan Lembaga DPR RI. Pada kesempatan ini, Komisi 3 DPR RI memandang perlunya kehadiran hakim konstitusi yang berkapasitas tinggi, profesional, dan kredibel menjalankan tugas dan fungsinya. Komisi 3 DPR RI telah secara selektif melakukan pembahasan terhadap calon hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi yang diusulkan oleh Lembaga DPR RI dan telah menghasilkan keputusan sebagaimana dijelaskan di atas. Oleh sebab itu, kami berharap agar hakim konstitusi terpilih dapat ditetapkan dalam rapat paripurna hari ini dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. Demikian laporan kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 27 Januari 2025. Pimpinan Komisi 3 DPR RI, Ketua Dr. Haji Habibur Rahman SH MH ditandatangani. Dua ya. Lupa kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.